sahabat Fresh Juice, selamat pagi. Perkenalkan, saya Cecil, member DFJ Fellowship 15 dari Paroki Trinitas Jakarta. Hari ini, Senin 21 Juni 2021, kita akan kembali mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK yang akan dibawakan oleh Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 15. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, khususnya teman-teman orang muda yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Mengawali hari Senin ini, semoga kita tetap dipenuhi sukacita. Senang sekali dapat kembali menyapa sahabat Fresh Juice bersama saya, Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, di Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini masih sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Sadar atau tidak sadar, dalam hal kecil ataupun besar, hampir semua kita mungkin pernah menghakimi. Apalagi dengan kebebasan berpendapat di media sosial seperti sekarang. Semua orang merasa berhak memberikan penilaian, label, atau cap kepada orang lain, bahkan yang tidak dikenal sekalipun. "Ih, kamu gendutan ya? Pasti gak jaga makan deh. Kok masih single aja sih? Makanya jangan kebanyakan milih-milih." Ujaran yang terdengar akrab, seperti sudah menjadi hal yang biasa diucapkan. Padahal yang mendengar belum tentu menerimanya secara biasa juga. Banyak dari kita yang bertransformasi menjadi hakim tanpa harus punya gelar sarjana hukum. Menghakimi memang hal yang paling mudah dilakukan dan salah satu hal yang paling dekat dengan sisi kemanusiawian kita. Maka ini menjadi salah satu hal yang ditekankan Yesus dalam khotbahnya, yang kita kenal dengan khotbah di bukit.
Saya pun secara tidak sadar masih kerap menghakimi orang lain, baik itu teman satu kantor, satu pelayanan, keluarga jauh maupun dekat. Saya ingat satu kejadian di tempat kerja yang membuat saya malu setengah mati. Saat itu mungkin sekitar pukul 16.45 atau 15 menit sebelum waktunya pulang. Masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan dan butuh data dari departemen lain. Saat saya menelpon, rekan tersebut mengatakan, "Wah, komputernya sudah dimatikan. Sebentar, nanti saya telepon lagi ya." Saya yang merasa sedang butuh jawaban secepatnya pun menggerutu. Belum juga jam pulang, komputer udah dimatiin aja. Gitu tuh kebiasaan departemen A. Gerutuan saya cukup kencang untuk didengar rekan yang duduk di sekitar meja saya. Naasnya, ada yang menyampaikan gerutuan saya itu kepada yang bersangkutan. Dan dia pun menelpon. "Maksudnya ngomong begitu apa? Komputer yang mati kan bukan komputer saya, tapi komputer ibu yang sedang cuti." Wah, serasa tertangkap basah. Saya malu sekali sudah menghakimi, bahkan memberi label untuk suatu hal yang belum jelas saya tahu kondisinya. Dalam Injil yang kita baca tadi, Yesus sangat tegas mengatakan, "Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan ditetapkan kepadamu." Artinya, sebelum menilai sesuatu atau seseorang, ia harus terlebih dahulu memastikan dengan jelas alasan dan dasar penilaian atau penghakiman tersebut. Bukan hanya itu, seseorang yang memberikan penilaian juga terlebih dahulu memeriksa dirinya apakah dia luput dari apa yang mau dikoreksi atau dievaluasi. Yesus memberi nasihat. Kita bisa membantu orang lain dalam menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, dengan terlebih dahulu mengoreksi diri sendiri, agar kita tidak terhalang balok yang ada di hadapan kita. Kalau kata anak muda sekarang, mirror dong. Ngaca dalam tanda kutip, sebagai konotasi yang berarti melihat atau menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Apakah kita sudah melakukannya? Dari artikel yang pernah saya baca, ada beberapa usaha yang rasanya dapat kita coba untuk mengurangi kebiasaan menghakimi. Pertama, mengubah pola pikir. Membiasakan diri berpikir positif, memisahkan tindakan seseorang dari kepribadiannya, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Alih-alih melihat sisi negatif dalam suatu tindakan atau dalam kepribadian seseorang, mari kita berusaha melihat sisi positif dalam situasi apapun. Hal ini bukan berarti kita menjadi tidak realistis. Kita tidak perlu mengabaikan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Namun, jangan terfokus hanya pada hal negatif itu saja. Kita juga jangan terburu-buru mencap kepribadian seseorang hanya dengan satu tindakan yang telah dilakukannya. Apalagi jika kita belum tahu dengan jelas mengapa dia melakukan hal tersebut. Bersyukur adalah salah satu kunci. Kehidupan yang kita dapatkan saat ini belum tentu dirasakan oleh setiap orang. Maka akan sangat tidak adil jika kita menghakimi orang lain karena kehidupan yang berbeda. Kedua, memperluas wawasan. Menumbuhkan rasa ingin tahu, bergabung dengan komunitas baru atau komunitas yang berbeda, melakukan perjalanan sesering mungkin, dan mempelajari sesuatu dari setiap orang yang kita temui. Dengan memperluas wawasan,
kita akan mengetahui banyak hal yang selama ini berbeda dengan yang kita pikirkan. Sudut pandang yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan, atau budaya yang berbeda. Sehingga kita tidak serta-merta menghakimi jika seseorang melakukan hal yang berbeda dengan paham yang selama ini kita anut atau kebiasaan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, berpikir terbuka. Tidak gampang terpengaruh dengan apa kata orang lain adalah salah satu ciri orang yang open-minded. Apapun yang orang lain katakan tidak ditelan mentah-mentah. Kita cari informasi atau sudut pandang lain terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai bekal informasi sehingga kita tidak mudah termakan hoax. Jangan membenci atau menyukai sesuatu atau seseorang secara berlebihan. Selalu ada kebaikan di dalam lingkaran keburukan dan kemungkinan keburukan di dalam lingkaran kebaikan. Tentunya hal ini bukan hal gampang untuk dilakukan. Apa yang saya lakukan juga masih jauh dari poin-poin di atas. Namun, yuk kita berusaha sama-sama dan mulai dari hari ini. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Yesus. Peringatan Yesus kepada orang-orang Farisi juga adalah peringatan Yesus kepada kita saat ini. Jadi ingat, sebelum menghakimi orang lain, mirror dong. Semoga refleksi kita hari ini dapat meneguhkan kita sehingga setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Orang muda, jangan takut menjadi teladan. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Demikian renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK hari ini. Terima kasih kepada Domi Denita Naibaho untuk renungannya yang luar biasa. So, keep positive and open-minded ya teman-teman. Jangan lupa mirror. Bagi kaum muda yang mau bergabung dalam grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice, silakan DM ke IG @salamfreshjuice. Sampai jumpa dalam renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.